sampai cerita tentang Umayyah bin Khalaf bersama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah kisah tersebut, akhirnya Umayyah ikut di dalam peperangan Badar bersama pasukan musuh, sehingga dia nanti terbunuh di perang Badar yang membunuh budaknya yang dulu, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian akhirnya mereka keluar, pasukan musuh, pasukan Quraisy pada saat itu keluar, yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Keluar pada saat itu masih berjumlah 1.300 orang ya. Pasukan musuh pertama kali keluar, mereka berjumlah 1.300 orang, karena nanti ketika sampai di pertengahan jalan ada kabar datang bahwasanya rombongan dagang yang dibawa sama Abu Sufyan sudah selamat. Kan mereka niat pertama keluar untuk mencegah Rasulullah mengganggu rombongan dagang mereka, mencegah Rasulullah mengambil rombongan dagang mereka. Terus sampai kabar bahwasanya rombongan dagang sudah selamat, karena Abu Sufyan ketika ada kabar bahwasanya Nabi Muhammad ingin menghalangi rombongan dagang tersebut, Abu Sufyan datang duluan dia. Akhirnya dia pisah, jalannya dia pisah sendiri. Dia jalan cepat bisa sampai ke Badar. Duluan dia sampai di Badar. Sampai di Badar dia dengar di sana ada orang yang sudah dari mata-matanya Rasulullah SAW, dia lihat lewat kotoran unta. Lewat kotoran unta dia lihat bahwasanya kotoran unta tersebut bercampur dengan biji kurma. Oh, dia tahu ini unta, berarti unta dari Madinah, karena Madinah terkenal dengan kurmanya. Orang-orang Ansar ini terkenal suka kurma, makanya suka bertani. Orang Ansar suka bertanam, berkebun. Ketika Rasulullah SAW menjanjikan surga, bercerita tentang surga, apa perkataan orang Ansar? Ya Rasulullah, apakah bisa berkebun di surga? Apakah bisa berkebun? Karena mereka suka, sangat senang dengan berkebun. Jadi makanya terkenal dengan kurmanya. Dilihat, oh ini kotoran untanya ada campuran biji kurma, berarti ini dari Yathrib, dari Madinah. Sehingga Abu Sufyan membalikkan arah dagangan tadi, bukan lewat jalur Badar, tapi lewat jalur laut, lewat Mu'tah, jauh lewat jalur laut. Jadi kaum Quraisy tetap keluar dengan 1.300 rombongannya. Sampai di pertengahan jalan ada kabar bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat karena dia Mu'tah. Ya, karena dia Mu'tah. Abu Sufyan sudah selamat karena dia Mu'tah. Nah, ketika mendengar kabar keselamatan tersebut, Bani Zuhrah ini, karena Quraisy itu ada sekitar 12 kabilah ya. Di dalam Quraisy itu ada sekitar 12 kabilah. Di antaranya Bani Zuhrah, Bani Muttalib, Bani Adi, 12 kabilah. Jadi Bani Zuhrah ini kabilahnya ibunda Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aminah Az-Zuhri, dari keluarga Bani Zuhrah. Jadi ketika mendengar kabar bahwasanya kabilah itu sudah selamat, dia bilang, untuk apa lagi kita keluar? Untuk apa kita keluar? Kabilah sudah selamat. Akhirnya mereka kembali, dari sekitar 100 lebih kembali. Jadi ada beberapa kabilah kembali. Juga Bani Adi ini kabilahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bani Adi juga kembali, tidak ada yang ikut peperangan. Bani Adi kembali. Jadi mereka keluar kembali. Jadi sekitar 300 yang pulang. Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah SAW, mereka tidak dibolehkan kembali oleh Abu Jahal, karena siasatnya Abu Jahal licik. Dia bilang, kenapa? Pokoknya Bani Hashim semuanya harus keluar. Sayyidina Abbas, Sayyidina Naufal, Sayyidina
Thalib bin Abi Thalib, Thalib bin Abi Thalib. Thalib bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib, kakaknya Sayyidina Ali, Naufal bin Haris, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah masih di Mekah. Abbas bin Abdul Muttalib sama itu mereka dipaksa keluar karena Abu Jahal bilang tidak boleh, Bani Hashim harus keluar. Kenapa? Karena kalau kita menang, mereka akan menuntut kita nanti. Mereka akan menuntut kita. Kalau kita menang, kita bunuh Muhammad dengan mereka akan tuntut. Kenapa kau bunuh keluarganya kami, Muhammad? Kalau kami kalah, mereka akan senang. Mereka sudah tidak ikut berperang. Mereka senang di kota Mekah, sisa mereka yang ada di sana. Tapi tidak, mereka harus ikut, kata Abu Jahal. Sayyidina Abbas. Makanya Rasulullah melarang kaum muslimin untuk membunuh Sayyidina Abbas. Pada saat itu Rasulullah larang untuk membunuh Sayyidina Abbas. Karena apa? Rasulullah bilang karena dia keluar dalam keadaan mukrah, terpaksa. Keluar dalam keadaan terpaksa. Jadi, tapi khilaf, ulama khilaf, apakah Sayyidina Abbas pada saat itu sudah masuk Islam atau belum? Nah, sebagian besar mengatakan pada saat itu Sayyidina Abbas sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya karena Rasulullah menyuruh dia untuk tetap di Mekah. Ada sebagian bilang tidak, belum masuk Islam, tapi dia memang keluar dalam keadaan terpaksa walaupun belum masuk Islam. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka keluar sekitar 300 kembali. Sebelum mereka keluar, ada kejadian terjadi di Mekah. Bibinya Rasulullah namanya Atika. Di antara bibinya Rasulullah ada yang bernama Atika binti Abdul Muttalib. Atika mimpi. Ketika dia mimpi bahwasanya ada unta yang datang ke Mekah sambil teriak, keluar kalian wahai pengecut, keluar kalian wahai pengkhianat, keluar kepada kematian kalian di dalam waktu 3 hari. Orang tersebut naik unta sambil teriak di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah, teriak, dia bilang keluar kalian para pengkhianat, keluar kepada tempat terbunuhnya kalian dalam jangka 3 hari. Akhirnya mimpi tersebut dia ceritakan kepada saudaranya Sayyidina Abbas. Tapi dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Sayyidina Abbas ceritakan kepada Walid. Sayyidina Abbas ceritakan kepada Walid. Walid menyebarkan mimpi tersebut. Akhirnya Abu Jahal marah. Abu Jahal marah setelah Sayyidina Abbas tawaf, dia panggil sini. Mata hadatsa fikum nabiyah. Sejak kapan lagi ada nabi perempuan di antara kalian wahai Abdul Muttalib? Sudah ada yang mengaku nabi dari kalangan laki-laki, sekarang mau ada mengaku nabi dari kalangan perempuan. Apa kata Sayyidina Abbas? Itu mimpi Atika. Mimpinya Atika. Dia mimpi bahwasanya kita dipanggil keluar kepada kematian kalian di dalam jangka 3 hari, maka kami tunggu 3 hari. Kata Abu Jahal, kami tunggu 3 hari. Kalau seandainya itu tidak terjadi, kami akan menyebarkan di kalangan orang-orang Arab bahwasanya kalian Bani Abdul Muttalib adalah kabilah paling terkenal pembohong di kalangan Arab. Selama itu di dalam jangka 3 hari itu muncul kabar tersebut, kabar bahwasanya kabilah itu sudah mau diserang oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Karena ketika Abu Sufyan mendapatkan kabar rombongan tadi ingin diserang, Abu Sufyan kirim orang, Abu Damdam dikirim orang ke Mekah memberi kabar bahwasanya ini kafilah, ini rombongan dagang sudah mau diserang, tolong. Akhirnya ditolong. Ketika sampai di Mekah, orang tersebut teriak, wahai penduduk Mekah, keluar, sesungguhnya kafilah kalian, rombongan dagang kalian akan diserang sama Muhammad. Baru mereka keluar 1000 orang tadi dalam jangka 3 hari tersebut. Makanya sebagian orang yang ikut perang Badar takut mimpi
Atika tersebut karena ini dalam jangka waktu 3 hari ada panggilan keluar berperang. Jadi mereka sebagian, oh kafilah sudah selamat pulang, kafilah sudah selamat pulang. Cuma Abu Jahal yang menekankan mereka untuk tetap keluar. Kata Abu Jahal, kita tidak boleh keluar sampai kita datang ke lembah Badar, kita minum minuman keras di sana, kita joget-joget di sana, biar orang-orang Arab tahu bahwasanya kami ini pasukan-pasukan pemberani. Itu keinginan daripada Abu Jahal karena dia pimpinan pasukannya. Makanya Abu Sufyan ketika mendapatkan kabar bahwasanya pasukan ini tetap keluar walaupun sudah mereka tahu keadaan kafilah ini selamat, rombongan dagang ini selamat, mereka tetap keluar. Abu Sufyan mengatakan ini pasti karena perbuatan Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Dia berbangga dengan kepemimpinannya, dia memberikan dampak yang syu'um, dampak yang buruk kepada keluarganya. Jadi sudah kata Abu, karena orang tidak mau. Untuk apa lagi keluar, kata mereka. Rombongan dagang kita sudah selamat. Abu Sufyan pun bilang jangan, sudah, untuk apa kalian keluar sudah. Tapi Abu Jahal masih memaksa. Setiap ada yang ingin mau pulang, dia hina, dia jelek-jelekan. Kau ini buat malu. Seperti kemarin, dia kasih minyak wangi. Kau ini perempuan, sudah pakai minyak wangi saja, diam di rumah, tidak usah keluar berperang. Jadi seperti itu. Agar apa? Agar orang tetap keluar. Jadi mereka keluar sehingga balik 300 orang, sekitar 300 orang dari pasukan tersebut pulang. Jadi mereka sekitar 1000 saja. Kalau Rasulullah sudah kemarin kita ceritakan, Rasulullah memulangkan yang masih kecil-kecil dipulangkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tetap keluar. Abu Jahal tetap keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap keluar. Kemudian ketika keluar Rasulullah bersama para sahabatnya mendapat kabar bahwasanya rombongan dagang sudah lolos. Rasulullah dapat kabar bahwasanya rombongan dagang sudah lolos, tapi ada pasukan yang menanti yang ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Rombongan dagang sudah lolos, tapi ada pasukan. Ketika dapat kabar tersebut, Rasulullah musyawarah sama para sahabatnya. Rasulullah musyawarah, asyiru. Karena niat mereka keluar untuk apa? Rombongan dagang. Tapi ini bukan rombongan dagang, ini pasukan sebesar 1000 orang. 1000 orang kan sedikit, 1000 orang. Ini pasukannya Rasulullah kemarin kita sudah bilang 70 onta, 2 ekor kuda, sekitar 9 pedang. Jadi sedikit. Makanya Rasulullah musyawarah, Rasulullah bilang asyiru. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalnya sempurna dengan wahyu, bantuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebenarnya tidak butuh musyawarah, tapi mengajarkan kepada kita. Wasyawirhum, bahkan Allah perintahkan wasyawirhum, sedikit-sedikit musyawarah. Jadi ketika kita sebagai pemimpin, sebagai anak, jangan memutuskan diri sendiri. Karena ketika apalagi kita, walaupun kita punya ilmu umpama, karena kalau kita tidak dengan musyawarah, kita hanya memandang sesuatu dari satu arah. Tapi kalau ada akal lain, ada pandangan lain, mereka memandang dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini, sehingga pandangan tersebut menjadi sempurna. Jadi musyawarah, kebiasaan Rasulullah selalu musyawarah. Jadi Rasulullah bilang asyiru, ayo musyawarah. Ini pasukan, bukan rombongan dagang. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar berdiri dengan perkataan yang sangat indah, membuat Rasulullah senyum. Tapi Rasulullah tetap minta, ayo musyawarah lagi, kasih pendapat lagi. Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar bangun dengan pendapat yang indah, sehingga Rasulullah senyum. Tapi Rasulullah bukan mau mereka, Rasulullah mau pandangan daripada orang Ansor. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar muhajir. Habis itu bangun lagi Mikdad, Sayyidina Mikdad yang tadi yang punya kuda 1 orang, Sayyidina Mikdad bangun. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, la naqul misla ma qalal Yahud. Kita tidak mungkin berkata seperti perkataan Yahudi. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Apa perkataan orang Yahudi kepada Nabi Musa? Ketika ada mereka, idhab anta wa rabbuka, ente sama Tuhanmu saja yang pergi berperang. Ini perkataan orang Yahudi. Tapi kami tidak mengatakan seperti perkataan Yahudi. Kami mengatakan idhab anta wa rabbuka fanahnu ma'akum muqatilun.
engkau pergi dengan Tuhanmu, kami bersama kalian berperang. Kali engkau akan melihat kami berperang di depan kau, di samping kanan, di samping kiri, dan di belakang engkau ya Rasulullah. Rasulullah senang, tapi Rasulullah tetap ingin mendapatkan pandangan dari orang Ansor. Karena apa? Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah sebelum hijrah ada membaiat, ya, bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, ya kan? Sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah ada baiat orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Rasulullah baiat. Apa isi baiatnya? Bahwasanya mereka akan menjaga Rasulullah dari musuh-musuh Rasulullah selama Rasulullah berada di Madinah. Orang Ansor sudah janji, mereka meminta Rasulullah hijrah, mereka meminta Rasulullah untuk datang ke Madinah, dan mereka berjanji akan menjaga Rasulullah dari musuh-musuh Rasulullah selama Rasulullah ada di Madinah. Tapi ini sekarang beda permasalahannya, ini sekarang di luar Madinah berperang. Rasulullah tidak meminta mereka berperang, Rasulullah meminta mereka untuk menjaga Rasulullah selama berada di Madinah. Tapi ini berperang, Rasulullah tidak minta. Dan makanya Rasulullah minta pendapat dari mereka bagaimana. Berbeda dengan isi baiat. Kemudian di situ Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz berbicara dengan pandangan yang sangat terkenal. Perkataan beliau yang sangat terkenal, beliau mengatakan, "Faqad ya Rasulullah, faqad amanna bika." Sebelum itu Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz berdiri, dia bilang, "Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna." Rasulullah ketika Sa'ad bin Mu'adz berdiri, dia bilang, "Ya Rasulullah, seakan-akan engkau meminta dari kami, dari golongan Ansor." Kata Rasulullah, "Ajal, iya." Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, faqad amanna bika wa saddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq wa a'tainaka ala dzalika uhudina wa mawathiqina ala sam'i wa ta'ah famdi ya Rasulullah lima aratta fanahnu ma'ak." Dia bilang, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Wa saddaqnak, kami telah mempercayaimu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi bahwasanya apa yang engkau bawa merupakan suatu kebenaran. Wa a'tainaka ala zalika uhudina wa mawathiqina, kami berikan kepada kamu janji-janji kami." Janji-janjinya mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu patuh dan taat. Famdi ya Rasulullah lima arattah, dia bilang, jalan ya Rasulullah dengan apa yang engkau inginkan, lakukan apa yang engkau inginkan. Fawalladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu Allah, demi Allah, lau ista'radta bina hadzal bahra fakhuttahu lakhudnahu ma'ak. Jika engkau menyeberangi lautan ini, engkau melewati dan menyeberangi lautan ini, kami juga akan ikut menyeberanginya bersamamu. Ma takhallafa minna ahad, tidak ada satu orang pun dari kalangan Ansor yang akan tertinggal darimu. Jadi ini, lihat, kalau kita sekarang di zaman sekarang banyak mengaku pendukung Islam, kami mendukung Islam, berkaca. Kalau kita mengaku pendukung Islam tidak berkaca dengan orang-orang Ansar, dengan perkataan mereka, kita akan menjelekkan Islam. Oh, kami pendukung Islam baru melakukan hal yang tidak terbagus, akhirnya orang bilang, begini Islam. Jadi jangan mengaku. Lihat, berkaca sama mereka, berkaca bagaimana para Ansor sebenarnya, bagaimana keadaan orang-orang yang mendukung Islam. Jadi berkaca dengan mereka tidak gampang. Makanya Rasulullah bilang, Rasulullah pernah bilang kepada orang Ansar, an-nasu syiar wa antum dithar. Rasulullah bilang kepada orang Ansor, orang-orang itu baju luar, manusia yang lain itu baju luar, tapi kalian Ansor baju dalam. Apa artinya? Kalau ada yang jelek dari baju luar tidak sampai ke dalam, tapi kalau ada yang jelek dari baju dalam akan sampai ke tubuh. Makanya kalau ada yang mengaku Ansor, dia melakukan kejelekan, pasti jeleknya Islam bawahannya. Karena apa?
dia menjadi contoh dalam agama Islam. Jadi Rasulullah bilang, "An-nasu syiar." Orang-orang itu baju luar, syiar. "Wa antum dithar." Kalian itu seperti baju dalam, yang apabila kasar akan menyakiti dalam, menyakiti tubuh. Jadi itu. Makanya lihat perkataan mereka orang-orang Ansar. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau engkau menyeberangi, tidak ada yang tertinggal dari kami. Satu pun tidak akan yang tertinggal. Wa ma naqra antal gabina aduwana gadan." Dan kami tidak benci bertemu dengan musuh kami besok. "Innala sabrun fil harbi." Kami ini orang-orang yang sabar di dalam peperangan. "Sadukun fil liqa." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi musuh. "La'alla Allah yurika minna ma tagarra bihi ainu." Oh, ini tujuan. "La'alla Allah yurika minna." Semoga Allah melihatkan engkau dari kami ma tagarra bihi ainu, apa yang membuat engkau bangga. Ini tujuan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memperlihatkan dari diri mereka kepada Rasulullah apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga. Jadi ini yang kita harus jadikan juga tujuan. Ini yang harus kita jadikan acuan. Perlihatkan dari diri kita apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga kepada kita. La'allallahu yurika minna ma tagarra bihi ainuk. Semoga Allah memperlihatkan kepada engkau apa yang membuat engkau bangga kepada engkau. Fasir bina ala barakatillah. Jalanlah engkau ya Rasulullah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah senang, Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah doakan kebaikan, kemudian Rasulullah bilang, bersabda, "Fasiru abshiru." Ayo jalan, abshir, kabar gembira. Sudah, jalan, kabar gembira, kata Rasulullah. "Fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain." Allah telah janjikan saya salah satu dari dua kelompok. Allah janjikan kepada Rasulullah kemenangan dari salah satu dua kelompok. Imma kemenangan daripada kafilah tadi, rombongan dagang, atau kemenangan dari pasukan. Rasulullah telah dijanjikan sama Allah kemenangan dari salah satu ini. Kemenangan dari pasukan dagang berhasil mengambil, atau kemenangan daripada pasukan peperangan. Innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain. Wallahi laka anni an anzur ila masari'il ghab. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah, seakan-akan saya sekarang melihat tempat terbaringnya musuh-musuh, terbaringnya orang-orang." Jadi Rasulullah sudah kasih tahu sebelum peperangan. Rasulullah sudah kasih tahu, "Hadza masra Abu Jahal." Ini tempat terbunuhnya Abu Jahal. "Hadza masra fulan, hadza masra fulan, hadza masra fulan." Ini tempat terbunuhnya fulan, ini tempat. Kata para sahabat, demi Allah tidak ada yang tergeser dari tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu, ini nanti terbunuhnya Abu Jahal di sini. Di sini terbunuhnya Utbah, di sini terbunuhnya Walid, di sini terbunuhnya Sofwan tidak terbunuh. Umayyah. Sofwan tidak, Sofwan masih hidup nanti anaknya. Sofwan bin Umayyah masih hidup sampai Fathul Makkah. Umayyah. Sini terbunuhnya Umayyah, sini Abu Jahal. Jadi semuanya Rasulullah sudah beritahu tempat terbunuhnya. Sayyidina Anas mengatakan, "Fa walladzi ba'atha bil haqq ma akhtaul hudud." Mereka tidak melewati batas tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah jalan sampai berada di udwatud dunya wa hum bil udwatil quswa. Yang seperti difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa." Para sahabat Rasulullah itu berada di Udwa, lembah yang paling dekat dengan Madinah. Kalau Udwatil Quswa, lembah yang arah jauh, arah Mekah, yang jauh dari Madinah. Warrakbu asfal walau ta'alaq. Jadi sampai di situ Rasulullah menginap di malam 17. Malam 17 Rasulullah menginap di situ, di Udwatud Dunya, sedangkan pasukan kafir menginap di Udwatul Quswa. Kemudian ketika sudah sampai di situ, Rasulullah pergi dari rombongan sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pergi untuk mencari kabar sama Sayyidina Abu Bakar.
Rasulullah pergi cari kabar sampai ketemu kakek-kakek tua. Rasulullah tanya tentang kabar pasukan Quraisy. Bagaimana kabar pasukan Quraisy? Di mana kabar pasukan Quraisy? Kemudian orang tua tadi, saya tidak mau kasih kabar. Orang tua tadi bilang, saya tidak akan kasih kabar sebelum engkau kasih tahu dari mana kalian berdua ini. Jadi dia tanya, Rasulullah tanya, di mana kabar pasukan Quraisy? Terus dia bilang, saya tidak kasih tahu sebelum kalian kasih kabar di mana dari mana kalian berdua. Karena dia takut Rasulullah ini dari kalangannya Madinah, padahal benar dia tidak tahu ini Rasulullah. Jadi dia takut ini orang dari kalangannya Muhammad. Jadi dia bilang, dari mana kalian berdua? Saya tidak kasih tahu kabar di mana pasukan Quraisy sampai saya tahu dari mana kalian berdua. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau kau kasih tahu, saya kasih tahu. Kemudian dia kasih tahu bahwasanya orang-orang Quraisy sudah berada di belakang gunung ini. Kemudian dia tanya, kalian berdua dari mana? Dia takut ini, padahal Rasulullah ini dia tidak tahu. Dia takut dari Madinah. Kalian berdua dari mana? Kata Rasulullah, nahnu min ma'. Kami dari ma', air. Nahnu min ma'. Rasulullah tidak bohong. Khuliqal insan min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air. Rasulullah bilang, nahnu min ma'. Kami dari air. Nahnu min ma'in dafiq, betul. Jadi sudah akhirnya Rasulullah sudah dapat kabar bahwasanya musuh sudah berada di belakang gunung. Kemudian tetap. Jadi pada malam itu Rasulullah SAW juga sebelum itu para sahabat ada yang Rasulullah sebarkan mata-mata, memata-matai pasukan musuh sampai mereka mendapatkan tukang minum, tukang pemberi minum, tukang pengambil air dari kalangan musuh, ditangkap sama sahabat, dibawa sama Rasulullah. Dibawa pada saat itu Rasulullah lagi sholat. Ditanya, diinterogasi dia, ditanya sama para sahabat. Mana rombongan? Sahabat tanyanya rombongan Abu Sufyan. Mana rombongan dagang? Dia bilang tidak tahu. Dipukul. Wah, dipukul ini orang. Rasulullah sholat. Kalau ditanya, mana rombongan dagang? Tidak tahu. Dipukul. Habis itu dia berkata bohong. Dia bilang, oh sudah, rombongan dagang ada di sana. Oh, dibiarkan. Ditanya lagi. Jadi setiap ditanya dia berjawab jujur, dipukul. Kalau dia bohong, dibiarkan. Akhirnya Rasulullah cepat-cepat sholat. Rasulullah bilang, kalian ini jangan. Ini dia berkata jujur, kalian pukul. Ketika dia membohongi kalian biarkan. Ketika dibohongi dia sahabat, dibiarkan. Jadi Rasulullah bilang dia sudah berkata jujur bahwasanya pasukan dagang itu sudah selamat dan musuh-musuh pasukan perang ada di belakang gunung, karena Rasulullah sudah dapat kabar. Kemudian Rasulullah tanya, berapa jumlah kalian? Dia tidak tahu. Banyak, dia bilang banyak. Akhirnya Rasulullah tanya, berapa yang disembelih setiap hari? Dia bilang kadang 9, kadang 10. Oh, Rasulullah bilang berarti jumlah pasukan sekitar 900 atau sampai 1000. Rasulullah bilang sampai 900 atau sampai 1000 pasukan. Kemudian dibebaskan, dikembalikan orang tersebut. Di akhirnya pada malam itu Rasulullah SAW menginap di Udwatid Dunya terakhir, malam 17, malam Badar, malam peperangan Badar. Seperti tadi malam Rasulullah menginap di situ dan pasukan musuh masih di belakang. Akhirnya di situ malam 17 itu yang terjadi was-was, bisikan syaitan kepada para sahabat. Bisikan syaitan kepada para sahabat. Syaitan mengatakan, tazumuna annakum awliya Allahi wa fikum rasuluhu wa qad galabakumul musyrikuna 'alal ma' wa antum tusalluna mujannibin. Jadi pada saat itu malam 17 itu para sahabat ada yang banyak yang kehausan sudah. Bekal sudah mulai habis. Akhirnya setan bisik, kalian mengaku kalian ini penolongnya Allah, dan kalian mengaku kalian ini, bisikan setan was-was, kalian mengaku ada di antara kalian Rasulullah, tapi kalian sekarang tidak ada air. Semua air dikuasai oleh musyrik. Semua air sudah dikuasai oleh musyrik. Kalian tidak ada air. Sedangkan kalian mengaku kalian ini orang benar, ada Rasul di antara kalian.
bisikan tersebut Allah hilangkan. Allah hilangkan bisikan tersebut, akhirnya Allah turunkan hujan. Id yughashshikumun nu'asu amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rizza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Jadi Allah turunkan hujan pada saat itu apa liyutahhirakum, agar bisa kalian pakai untuk bersuci, wa yudhhiba ankum rizza syaitan, agar hilang dari kalian kotoran-kotoran syaitan, rizza syaitan, godaan-godaan syaitan, bisikan syaitan itu Allah hilangkan dengan hujan. Haus hujan. Waliyurbita ala qulubikum, agar hati kalian semakin kokoh, wa yusabbita bihil aqdam, agar tanah yang kalian injak makin keras. Karena tanahnya kaum muslimin pada saat itu ketika hujan makin keras, tapi tanahnya orang-orang musyrik menginap, orang-orang Quraisy menginap, tanahnya mereka tanah becek. Jadi ketika hujan tambah licin, tapi tanahnya orang muslim tambah keras. Jadi wa yusabbita bihil aqdam. Jadi pada malam itu Allah turunkan hujan, wa idh yughashshikumun nu'as. Allah kasih rasa kantuk kepada kaum muslimin. Ini kelebihan orang-orang muslim di perang Badar. Padahal perang, musuh sudah di depan mata, tapi mereka pada malam itu mengantuk semua. Kata para sahabat di dalam hadis, ada tadi riwayat dibilang Sayyidina Anas kalau tidak salah, semua pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan tidur, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berdoa sampai waktu subuh. Jadi semuanya tidur. Wa idh yughashshikumun nu'as, Allah kasih rasa kantuk kepada sahabat. Pada malam itu Allah kasih rasa kantuk. Akhirnya semua tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Nah, dibilang di sini walakat ra'aituna wa ma fina illa naim illa Rasulullah tahta syajara yusalli wa yabki hatta asbah. Dibilang Sayyidina Ali mengatakan, sungguh aku melihat pasukan kami tiada seorang pun dari kami kecuali tertidur. Malam peperangan ini tertidur semuanya. Kecuali Rasulullah, beliau berada di bawah sebuah pohon melakukan salat dan menangis sampai subuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Jadi itu juga mendapatkan keuntungan karena mereka tertidur sehingga bangun pagi ketika peperangan dalam keadaan semangat. Kemudian setelah di situ Rasulullah di waktu pagi Rasulullah sholat subuh berjamaah, kemudian Rasulullah jalan ke Badar. Sudah dekat arah Badar. Sampai di Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling belakang, paling ujung di Badar. Jadi di Badar itu ada beberapa sumur. Nah, Badar ini ada yang bilang nama tempat. Badar ada yang bilang nama tempat, ada yang bilang Badar ini nama sumur. Ada yang bilang Badar ini nama orang yang punya sumur itu. Jadi Badar, itu Badar. Jadi Rasulullah sampai di Badar itu Rasulullah di belakang. Di depan itu ada sumur-sumur. Kemudian di situ datang Hubab bin Munzir. Dia tanya, ya Rasulullah, ketika di waktu pagi datang, ya Rasulullah, amanzilun anzalaka Allah laisa lana an nata'adda wa la nugassir am huwa ra'i wal harb wal makidah. Sampai di sana Rasulullah paling ujung, sumur-sumur di depan semua. Kemudian Hubab bin Munzir datang, ya Rasulullah, ini tempat yang Allah suruh engkau duduk di sini, tidak boleh berpindah, atau ini strategi? Lihat adabnya sahabat. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tempat yang engkau singgahi sekarang ini di Badar ini tempat yang Allah suruh turun engkau di situ, kita tidak boleh berpindah, atau ini strategi?
Kata Rasulullah, ini strategi, bukan tempat yang harus gitu, bukan tempat yang harus Allah suruh kita untuk di situ. Kalau begitu ya Rasulullah, ada laisa makidah, ada laisa. Kata dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu ini bukan strategi yang tepat. Ada laisa bimanzil, dia bilang, ini bukan tempat yang tepat. Dia bilang, walakin inhad, maju lagi ya Rasulullah, hatta taj'al galb kullama wara'i zahar kulla dhar galib. Dia bilang, maju sampai sumur-sumur itu semua berada di belakang kita. Jadi kalau Rasulullah di sini, ini ada sumur, beberapa sumur di depan, jangan. Tapi kita maju sampai semua sumur ada di belakang kaum muslimin. Kemudian apa? Tutup semua sumur itu, kecuali satu sumur yang paling dekat sama kita. Biar apa? Biar orang musyrik tidak dapat air, kita bisa berperang sambil dapat air. Jadi itu strateginya, strategi musyawarah daripada Hubab bin Munzir. Rasulullah, kita maju lagi, biar semua sumur yang ada di desa ini semuanya ada di belakang kita. Yang satu desa ini sumur ada beberapa, semuanya ada di belakang. Baru kita tutup, kecuali satu sumur yang paling dekat. Biar apa? Biar orang-orang musyrik tidak dapat lagi minum, tidak dapat air, sedangkan kita berperang dan kita punya air. Kemudian Rasulullah bilang, qad asyarta birra'i, sungguh engkau memberikan pendapat yang tepat. Jadi akhirnya sudah Rasulullah maju sampai di sana, sampai di akhir tempat tersebut, sumur tadi satu. Kemudian para sahabat mau meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah dibangunkan tenda. Akhirnya para sahabat bilang, ya Rasulullah, nabni laka aris. Pendapat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kami bangunkan untuk engkau tenda. Nah, ini kami bangunkan engkau tenda. Agar apa? Agar kalau kita berperang, kata beliau, kalau kita berperang kemudian kita kalah, kemudian kita menang, itu yang kita inginkan. Tapi kalau kita berperang, kita kalah, engkau naiki tungganganmu, engkau pergi ke Madinah. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mana cinta mereka kepada engkau tidak melebihi cinta kami kepada engkau. Artinya di Madinah banyak juga yang masih mencintai engkau ya Rasulullah. Wallahi, kalau seandainya mereka tahu mereka itu engkau ini sekarang berperang, mereka tidak akan tertinggal di Madinah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kita bangun engkau tenda di tempat yang tinggi agar kalau kami menang, sudah, itu yang kami inginkan. Tapi kalau kami kalah, engkau naik tungganganmu, engkau ke Madinah. Sesungguhnya di sana masih ada orang-orang yang sangat mencintai engkau. Kalau seandainya mereka tahu engkau ini keluar berperang, mereka tidak akan tinggal, tapi mereka tetap akan ikut. Karena kita sudah bilang kemarin, Rasulullah ini tidak mewajibkan sahabat untuk ikut, karena tujuannya bukan berperang. Dan yang tidak ikut tidak tercela, karena Rasulullah cuma mengajak siapa yang tunggangannya siap. Adapun tunggangannya masih jauh, masih di desa-desa, jangan, tidak usah, sudah kata Rasulullah. Yang siap saja yang keluar. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya sudah Rasulullah dibangunkan tenda, kemudian Sayyidina Abu Bakar yang menjaga Rasulullah di dalam tenda. Rasulullah di atas tenda, Sayyidina Abu Bakar di dalam tenda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dibariskan sama Rasulullah. Dibaris seperti barisan rapi, dan di situ terjadi kisahnya Sawat. Istagim ya Sawat. Ketika Rasulullah merapikan barisan, Sawat agak maju. Rasulullah bilang, istawi ya Sawat, kasih lurus safmu hai Sawat. Didorong pakai tongkat kecil dadanya. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, auja'tani, engkau dorong saya. Waqad ba'atsakallahu bil haq, Allah mengutus engkau dengan kebenaran, kenapa engkau dorong saya? Kemudian Rasulullah bilang, iktas, sudah kalau begitu balas. Ya Rasulullah, kau dorong saya tidak ada baju. Keadaan sahabat, tidak ada baju tuh. Pas engkau dorong saya tidak pakai baju tuh, langsung kulit. Sudah akhirnya Rasulullah buka bajunya, dipeluk sama Sawat. Dipeluk sama Sayyidina Sawat, dibilang ya, kemudian Rasulullah bilang, maha malaka ala hadza ya Sawat,
Apa yang membuat engkau melakukan ini wahai sahabat? Ya Rasulullah, hadara matara. Kami ini sudah hadir apa yang engkau lihat, peperangan. Saya ingin akhir pertemuanku dengan pertemuanmu, kulitku itu bersentuhan dengan kulit. Kemudian dia salah satu yang syahid di dalam Badar, Sayyidina Sawad. Jadi Rasulullah bariskan safnya mereka. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah sudah membariskan, baru mulai kaum musyrikin masuk lembah Badar. Mereka sudah masuk lembah Badar juga. Mereka masuk lembah Badar, sudah mau mulai pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah bilang, kasih tanda pengenal. Tasawwamu fa innal malaika kat tasawwamat. Jadi kasih tanda pengenal, biar kalian saling mengenal, ya. Jangan akhirnya nanti tidak baku kenal kaum muslim, dikira musuh padahal kaum muslim. Pernah terjadi seperti itu. Huzaifah Al-Yaman, ayahnya beliau namanya Al-Yaman, gelarnya bukan namanya, julukannya Al-Yaman. Al-Yaman ini meninggal di peperangan tapi terbunuh oleh kaum muslimin, dikira orang musyrik. Nanti ketika berperang dikira orang musyrik, terbunuh. Huzaifah lari, akhwani abi rahimahumullah, dia bilang ayahku ini, tapi dia tidak dendam wala ini kesalahan. Jadi Rasulullah bilang tasawwamu, pakai alamat, pakai tanda pengenal. Fa innal malaika kat tasawwamat, sesungguhnya malaikat sudah mempunyai alamat. Jadi kaum muslimin setiap peperangan mereka punya tanda pengenal, juga punya yel-yel. Kalau orang bilang sekarang apa? Yel-yel. Ketika perang Badar, yel-yelnya mereka ahadun ahad. Ahadun ahad, semuanya teriak ahadun ahad. Ahadun ahad. Sambil berperang ahadun ahad. Ya Mansur Amit, ada yang bilang ahadun ahad, yel-yelnya ada yang bilang ya Mansur Amit, wahai zat yang menolong Amit, binasakanlah musuh kami. Ya Mansur Amit, ahadun ahad. Jadi banyak. Jadi ada yel-yel setiap berperang. Sahabat Rasulullah SAW ada yel-yel. Jadi itu. Kemudian kaum musyrikin juga sudah siap. Tapi kaum musyrikin sebelum mereka mau berperang, terjadi lagi perselisihan di antara mereka. Akhirnya terjadi lagi perselisihan ketika mereka sudah melihat kaum muslimin, mereka mengutus satu orang, Umair bin Wahab. Mereka utus, coba lihat kaum Muhammad itu ada berapa. Jadi dilihat sama Umair, dia bilang jumlah mereka sekitar 350. Tapi dia bilang tunggu dulu, kata Umair bin Wahab ini, kaum musyrik ini, utusannya orang Quraisy. Tapi tunggu dulu, saya lihat dulu di sekeliling. Dia memutar lembah. Dia lihat dulu, lihat dari atas gunung, dia mutar. Siapa tahu ada bala bantuan atau tidak. Akhirnya dia mutar, dia lihat tidak ada. Kemudian dia datang. Dia bilang sekitar 350 dan tidak ada bala bantuan. Tapi dia bilang, ma ra'aitu syai'an walakin ya ma'syaral Quraisy qad ra'aitul balaya tahmilul manaya. Dia bilang, tapi saya telah melihat onta-onta membawa kematian. Ini orang-orang ini membawa kematian semua. Mereka orang-orang pendekar semua membawa kematian. Tahmilul maut annaki qad ra'aitu aqwaman ma wara'ahum marji. Saya melihat orang-orang sudah tidak ada jalan kembalinya mereka. Artinya apa? Tidak mau kembali sudah. Mereka ini orang-orang yang tidak ingin kembali sudah sama sekali. Wa ma ismatuhum illa suyuf. Pelindung mereka cuma pedang mereka. Ma ra'ayyatur rajul hatta yuqtal mislu.
saya lihat setiap orang ini tidak mau mati kecuali dia sudah bunuh seperti dia dulu. Nah, tidak mau mati dia orang ini kecuali mereka sudah membunuh orang. Farau ra'yakum. Maka dia bilang, lihat pendapat kalian, masih sempat, masih bisa kamu orang balik ini. Masih bisa kamu orang balik. Ini 350 orang tapi membawa kematian. Akhirnya terjadi perselisihan. Utbah bilang balik. Utbah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu Rasulullah bilang, in yakun fi ahadin qaum fa fi hadza sahibul jamal ahmar. In tuti'u yarshudu. Rasulullah lihat Utbah naik unta merah. Kata Rasulullah, kalau ada di antara mereka kebaikan, maka yang naik tunggang, yang naik unta merah itu sama dia ada kebaikan. Karena dia menyuruh untuk balik. Utbah nyuruh untuk balik. Kata Rasulullah, kalau ada di antara mereka kebaikan sama orang ini yang naik unta merah. Kalau mereka ikuti dia, mereka semua dapat petunjuk. Tapi Abu Jahal tetap, jangan. Kita ini mempermalukan kaum kita kalau kita balik. Kita sudah di sini, kita banyak, masa kita balik? Tapi kata Utbah tidak balik. Akhirnya ketika itu tidak mau balik, tetap mereka tidak balik. Kata Abu Jahal, demi Allah, dadanya membuncah karena takut. Ini dadanya Utbah ini membengkak, membesar karena takut melihat Muhammad dan pasukannya. Dan tidak, kata tidak ada yang balik sampai kita lihat siapa yang benar di antara kami. Siapa yang benar antara kami. Akhirnya sudah tetap mereka. Akhirnya terjadi peperangan pertama, Aswad, namanya Aswad dari kalangan Quraisy. Dia berjanji karena mereka kehausan. Dia berjanji, saya tidak mau mati kecuali saya minum sudah dari telaganya, dari sumurnya Muhammad. Jadi dia mau berusaha menerobos. Dia berusaha menerobos pasukan agar bisa sampai ke dalam ke sumurnya Muhammad dan pasukan. Dia terobos. Ketika dia maju menerobos, bertemu dengan Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak ada kesempatan. Ketika dia berterobos, ditebas sama Sayyidina Hamzah. Karena mati. Tidak mau sampai ke dalam sumur, akhirnya mati. Dia terjadi pembunuhan pertama di situ. Peperangan pertama terjadi antara itu Sayyidina Hamzah dan Aswad. Kemudian keluar Utbah. Utbah tetap tidak balik, tidak jadi balik. Akhirnya dia keluar bersama saudaranya Utbah, Syaibah sama Walid, 3 orang. Dia saudaranya sama ponakannya, sama anaknya. Walid bin Utbah, Utbah sama Syaibah. 3 orang dari mereka keluar. Ketika sebelum dia keluar, dia hunuskan pedangnya. Abu Jahal di atas onta. Di atas kuda, dia potong kaki kudanya Abu Jahal sehingga Abu Jahal jatuh. Dia bilang, kau bilang orang penakut baru kau di atas kuda. Turun, bukan tempatnya naik kuda sekarang, tempatnya berjalan. Dia potong Abu Jahal jatuh, dia bilang turun, bukan tempatnya naik kuda sekarang, tempatnya berjalan. Akhirnya dia keluar, Utbah, Syaibah sama Walid. Ketika keluar memanggil duel. Jadi dulu seperti itu, sebelum berperang biasanya ada duel dulu. Jadi yang menang menakut-nakuti, mentalnya yang kalah dalam duel tersebut. Jadi sudah, akhirnya keluar 3 orang. Keluar 3 orang dari kalangan Ansor. Muaz dengan Haris. Muaz dan Haris ini nanti yang bunuh Abu Jahal, yang masih muda itu. Muaz anaknya Afra, mereka saudara seibu. Muaz dan Haris sama 1 orang lagi. Kata Utbah, kami tidak butuh dari kalangan Ansor, kami butuh dari kalangan keluarga kami sendiri, dari kalangan Muhajir sendiri. Akhirnya keluar 3 orang, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina bukan Sayyidina Haris, Abu Ubaidah bin Haris. 3 orang. Abu Ubaidah bin Haris. Abu Ubaidah bin Haris ini ponakannya Rasul, sepupunya Rasul. Haris ini saudaranya Abbas, pamannya Rasulullah. Namanya ada yang namanya Haris, paling besar. Paman Rasulullah anaknya Abdul Muttalib yang paling besar namanya Haris. Jadi Abu Ubaidah bin Haris, keluar Sayyidina Hamzah, keluar Sayyidina Ali, melawan mereka bertiga.
Utbah melawan Hamzah. Sayyidina Ali melawan Walid. Syaibah melawan Haris. Melawan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Haris. Akhirnya Sayyidina Hamzah bunuh Utbah, Sayyidina Ali bunuh Walid, Sayyidina Abu Ubaidah terkena tebasan daripada Syaibah, tapi habis itu berhasil dibunuh. Jadi dia Sayyidina Abu Ubaidah nanti meninggalnya nanti setelah peperangan meninggal, tapi dia sudah ditebas kakinya oleh Syaibah. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan sudah berlumuran darah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ini syahid, apakah saya syahid?" Kata Rasulullah, "Saya bersaksi bahwasanya engkau syahid." Kemudian itu peperangan kedua yang terjadi. Jadi kemudian ada duel lagi habis itu. Kemudian yang syahid pertama dari kalangan muslimin namanya Mihja, budaknya Sayyidina Umar. Dia yang pertama meninggal dari kalangan muslim. Yang pertama kali syahid dari kalangan kaum muslimin di perang Badar namanya Mihja. Dia bilang ketika dia dibunuh, dia bilang, "Ana Mihja wa ila rabbi arji." Saya ini Mihja, aku telah pulang kepada Tuhanku. Juga yang terbunuh kedua, yang menjadi syahid kedua dari kalangan muslimin namanya Harisah. Harisah ini yang anak muda yang pernah bertemu dengan Rasulullah. "Kaifa asbahta ya Harisah?" "Asbahtu mu'min billahi haga." Oh, likulli haqqin haqiqah fama haqiqata. Rasulullah tanya, "Bagaimana waktu pagimu wahai Harisah?" Dia bilang, "Saya waktu pagiku ya Rasulullah dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya iman." Kata Rasulullah, "Likulli haqqin haqiqah." Semua perkataan itu ada bukti. Apa bukti perkataanmu? "Ya Rasulullah, azifat nafsi anid dunya." Jiwaku ini sudah benci sama dunia. Fastawa indi zahabuha wa madaruha. Emas sama tanah itu saya anggap sama sudah ya Rasulullah. Faka'anni anzur ila arsy rabbi bariza wa anzur ila ahlil jannah yatana'amun wa ahlin nar yata'awun. Seakan-akan saya melihat orang surga dapat nikmat, seakan-akan saya melihat orang neraka disiksa. Rasulullah tahan dadanya, Rasulullah pegang dadanya, dia bilang, "Arafta falzam." Engkau sudah mengetahui, falzam, istiqomahkan, lazimi, abdun nawwarallahu qalbah. Engkau ini hamba yang Allah kasih cahaya dalam hatimu. Umurnya ketika syahid berapa? 18 tahun. Harisah ketika syahid umurnya 18 tahun. Namanya Harisah bin Suraqah. Kemudian habis Rasulullah doakan dia, abdun nawarallahu galba, dia bilang, "Ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah." Doakan saya biar dapat mati syahid. Allahumma rzuq Harisah syahadah. Rasulullah doakan, "Ya Allah, berikan kepada Harisah mati syahid." Dia meninggal di perang Badar, menjadi orang yang terbunuh kedua dari kalangan kaum muslimin. Ketika pulang dari perang Badar, ibunya datang. "Ya Rasulullah, aina ibni Harisah?" Ini anak satu-satunya paling dicintai ibunya. Gimana? 18 tahun. Dia tanya, "Ya Rasulullah, aina ibni Harisah?" Mana anakku Harisah? "Ihtasibi." Rasulullah bilang, "Sabar. Ikhlaskan, ihtasibi, ikhlaskan." "Ya Rasulullah, aina ibni Harisah?" Mana anakku Harisah? Bagaimana ini ibu satu-satunya punya? "Mana anakku Harisah?" "Ya, ihtasibi. Ikhlaskan." "Ya Rasulullah, bukan itu saya tanya. Di mana Harisah? Di surga atau di neraka?" Itu yang saya tanya. Di surga atau di neraka? Di neraka. Bukan masalah sabar. Di mana saya mau tanya? Kalau dia di surga saya sabar. Tapi kalau dia di neraka saya akan menangis dengan sejadi-jadinya, katanya. Kemudian Rasulullah bilang, "Ahabulti ya ummi Harisah." Engkau gila wahai ibunya Harisah. Maksudnya engkau gila, masa Harisah berperang sama Rasulullah di neraka? Keluar berjihad sama Rasulullah, ahabulti.
Nah, ajuninti di dalam riwayat ajananti. Kau gila. Masa keluar sama Rasulullah di mana? Innahal jinan, kata Rasulullah. Di sana itu bukan satu surga, jinan, surga-surga. Wa inna ibnaka asabal firdausil a'la. Dan anakmu mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Itu Harisah yang meninggal syahid kedua di dalam perang Badar. Fala abki alaihi abada. Kemudian ibunya Harisah mengatakan, saya tidak akan menangis atasnya selama-lamanya. Kemudian ada jadi kisah lagi satu di situ sebelum peperangan, kisahnya Umair al-Humam. Ketika sudah mau berperang, Rasulullah bilang, "Gumu ilal jannati arduhas samawati wal ard." Ayo, bangkit kalian, maju kepada surga yang mana arduhas samawati wal ard, yang besarnya itu melebihi langit dan bumi. Kata Rasulullah, bangkit menuju surga yang tanahnya melebihi langit dan bumi. Seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam, dia bilang, "Ya Rasulullah, jannah, surga ini besarnya lebih dari langit dan bumi." Kata Rasulullah, "Iya." Dia bilang, "Bakhin ini orang beruntung." Dia bilang, kata Rasulullah, "Kenapa kau bilang beruntung?" "Ya Rasulullah, saya tidak bilang seperti itu kecuali saya berharap jadi orangnya." Kata Rasulullah, "Ente termasuk orang surga." Oh, kata dia bilang, dia keluarkan, dia punya bekal kurma, dia ambil kurma, dia bilang, "Lain itu hatta akul tamrati hadi la inna hayatun thayyibah." Kalau saya makan ini masih panjang. Dia buang kurmanya. Akhirnya dia buang kurmanya. Kemudian kemudian dia maju sehingga dia yang termaksud terbunuh di dalam perang Badar. Dia bilang, "Sudah, surga." Dia buang. Masih dai sudah, kurma tidak ada sudah anunya, bagus, buang. Cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masih di dalam permulaan sebelum terjadi peperangan di dalam perang Badar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Insyaallah subhanahu wa ta'ala taufik lima yuhibbu wa yarda wa yajur bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.